Tidak semua luka terlihat. Ada yang hidup diam-diam, di balik senyum, di balik status, di balik kata kuat yang dipaksakan. Menjadi janda bukan pilihan, tapi seringkali menjadi janda justru menjadi vonis dari lingkungan. Dianggap beban, dicurigai tanpa alasan, diadili tanpa pernah diberi kesempatan menjelaskan. Ini bukan kisah tentang perempuan sempurna. Ini kisah tentang seorang janda biasa yang hanya ingin hidup tenang, membesarkan anak-anaknya, dan dicintai tanpa harus merasa bersalah. Dan ini juga bukan kisah tentang lelaki penyelamat, tapi tentang lelaki sederhana yang memilih bertahan di sisi kebenaran meski harus melawan omongan dan kehilangan segalanya. Di channel ini, kami tidak menghakimi, kami hanya bercerita. Karena di sekitar kita, banyak hati yang terluka, hanya karena status dan prasangka. Inilah kisah nyata kehidupan. Hujan turun sejak subuh, membasahi gang sempit di pinggir kota itu. Di sebuah rumah kontrakan berdinding papan, Sari duduk di lantai, menatap kosong ke arah pintu yang setengah lapuk. Di sudut ruangan, dua anaknya masih terlelap, saling berpelukan di atas kasur tipis yang sudah bertambal. Sudah 3 tahun Sari menjanda. Bukan karena ia ingin. Suaminya, Hendra, meninggal mendadak akibat kecelakaan kerja. Sejak hari itu, hidup Sari berubah pelan-pelan, lalu runtuh. Awalnya tetangga datang melayat, kata-kata simpati mengalir deras. Tapi waktu berjalan, dan simpati itu menguap. Yang tersisa hanya tatapan aneh, bisik-bisik, dan jarak yang semakin terasa. Kasihan sih, tapi kan dia janda. Anaknya 2, siapa juga yang mau? Pasti nanti nyusahin. Kalimat-kalimat itu tidak pernah diucapkan langsung di depannya. Tapi Sari mendengarnya. Selalu. Dari balik pintu, dari balik senyum palsu, dari nada bicara yang berubah saat ia lewat. Pagi itu, Sari bersiap berangkat kerja. Ia bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima pesanan kecil-kecilan. Tidak banyak, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun kalau ada order. Saat ia keluar rumah, Bu Ratna, ketua RT, sedang berdiri di depan rumah tetangga. Sari, panggilnya, suaranya datar. Iya Bu, Sari menjawab sopan, menunduk sedikit. Kamu nanti sore jangan lupa iuran keamanan ya. Sari terdiam sesaat, tangannya menggenggam tas kain yang sudah usang. Bu, boleh saya bayar besok? Hari ini saya belum dapat uang. Bu Ratma menghela napas, lalu melirik ke arah beberapa ibu lain. Ya Allah, Sari, masa iuran segitu saja susah? Kamu kan sudah sendirian, harusnya lebih berusaha. Kalimat itu menusuk, lebih tajam dari yang disadari Bu Ratna. Iya Bu, maaf, jawab Sari pelan. Ia melangkah pergi dengan dada sesak, bukan karena uang, tapi karena caranya diperlakukan, seolah status janda membuatnya otomatis menjadi beban. Di tempat lain, Arman sedang menurunkan karung beras dari motornya. Ia pemilik toko sembako kecil di ujung gang. Pria itu dikenal pendiam, jarang ikut bergosip, dan selalu menepati janji. Sejak beberapa bulan terakhir, Arman sering memperhatikan Sari, bukan dengan tatapan pria hidung belang, tapi dengan rasa hormat yang anehnya jarang diterima Sari. Ia melihat bagaimana Sari berjalan cepat setiap pagi, bagaimana wajahnya tetap tenang meski sering diremehkan, dan bagaimana ia menunduk saat orang lain berbicara seolah dirinya lebih rendah. Hari itu, saat Sari lewat di depan tokonya, Arman memanggil pelan. Mbak Sari? Sari berhenti, sedikit ragu. Iya Mas, ini, kemarin kamu nitip jahitin celana saya, sudah selesai? Oh iya, sudah, nanti sore saya antar. Arman mengangguk, lalu ragu sejenak sebelum berkata. Mbak, kalau tidak keberatan, nanti sekalian ambil beras di sini. Saya kasih harga modal. Sari terkejut. Tidak usah Mas, saya nggak mau merepotkan. Arman tersenyum tipis. Bukan merepotkan.
Saya memang niat bantu. Kata bantu itu membuat mata Sari panas. Ia menunduk, takut air matanya jatuh. Terima kasih mas, katanya lirih. Sore hari, konflik lain muncul. Saat Sari pulang, ia melihat anaknya, Dika, duduk di depan rumah dengan mata merah. Kenapa Dik? Tanyanya panik. Dika menggeleng, tapi adiknya, Rani, langsung bersuara. Tadi Kak Dika diejek Bu, dibilang anak janda. Sari membeku. Siapa? Anak-anak depan, jawab Rani sambil menunjuk. Dika akhirnya bicara, suaranya tertahan. Kata mereka, ayahku mati, ibuku janda. Aku bakal jadi orang susah. Kalimat itu seperti menampar Sari berkali-kali. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Sari duduk sendirian di depan rumah. Tangannya gemetar. Bukan marah, tapi lelah. Ia merasa gagal sebagai ibu, merasa hidupnya seperti beban yang diwariskan ke anak-anaknya. Tak lama, Arman lewat, hendak menutup tokonya. Ia melihat Sari duduk sendiri. Mbak, nggak apa-apa. Sari ragu, tapi akhirnya menangis. Bukan histeris, hanya air mata jatuh tanpa suara. Apa salah saya jadi janda, Mas? Tanyanya pelan. Kenapa rasanya? Saya seperti tidak pantas hidup normal. Arman terdiam lama. Lalu duduk di kursi depan rumah itu. Menjaga jarak, menjaga sopan. Mbak Sari, katanya pelan tapi tegas. Status bukan penentu nilai seseorang. Yang bikin seseorang berharga itu, caranya bertahan. Sari menatapnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada kasihan di mata Arman. Hanya penghargaan. Tapi dari kejauhan, sepasang mata memperhatikan mereka. Seorang tetangga yang sejak lama suka bergosip. Dan malam itu, tanpa Sari sadari, cerita tentang janda dan lelaki toko sembako mulai menyebar. Bukan sebagai kisah kebaikan, tapi sebagai awal fitnah. Pagi itu, Sari terbangun dengan perasaan tidak enak. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena suasana di luar rumah terasa berbeda. Terlalu sunyi, tapi sekaligus terasa berat. Saat ia membuka pintu, beberapa ibu yang biasanya menyapanya langsung memalingkan wajah. Ada yang berbisik, ada yang tersenyum tipis, lalu berhenti bicara begitu Sari lewat. Perasaan Sari langsung tenggelam. Ia tahu sesuatu sedang terjadi. Saat ia menjemur pakaian, Bulina, tetangga depan rumah, mendekat. Biasanya cerewet, hari ini suaranya terdengar setengah mengejek. Sari, katanya sambil melipat tangan, sekarang kamu sering kelihatan sama Mas Arman ya? Sari kaget. Sering bagaimana Bu? Bulina tersenyum miring. Ya, ngobrol berdua malam-malam, orang-orang pada ngomong. Sari menelan ludah. Kami cuma ngobrol biasa Bu, tidak ada apa-apa. Bulina mengangguk pelan, tapi sorot matanya tidak percaya. Ya, kamu kan tahu sendiri, status kamu sekarang beda. Orang gampang salah paham. Kata status itu lagi-lagi dijadikan senjata. Setelah Bulina pergi, tangan Sari gemetar. Ia ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ia tidak melakukan apa-apa. Tapi kepada siapa? Di toko sembakonya, Arman juga mulai merasakan perubahan. Beberapa pelanggan lama datang dengan wajah dingin, bahkan ada yang sengaja berbicara cukup keras. Sekarang kalau belanja di sini, sekalian bisa cari janda ya. Katanya ada janda sering main ke sini. Tawa kecil menyertai kalimat itu. Arman menahan diri. Rahangnya mengeras, tapi ia tetap melayani dengan sopan. Setelah toko sepi, Pak Jaya pedagang sayur di samping toko menghampiri. Man, katanya pelan, aku cuma mau ngingetin, orang-orang sudah ngomong macam-macam soal kamu sama Sari. Arman menghela napas. Kami nggak ngapa-ngapain Pak. Aku tahu, tapi kampung ini mulutnya lebih cepat dari otak. Tekanan semakin terasa saat Bu Ratna, ketua RT, memanggil Sari ke rumahnya. Sari datang dengan jantung berdebar. Sari, kata Bu Ratna tanpa basa-basi. Saya dapat laporan dari warga. Laporan apa, Bu? Kamu sering terlihat dekat dengan Arman, malam-malam pula. Warga resah.
Sari tercekak. Bu, kami cuma ngobrol, tidak pernah macam-macam. Bu Ratna menyandarkan punggung ke kursi. Masalahnya bukan benar atau tidak, tapi omongan orang. Terus saya harus bagaimana, Bu? Suara Sari mulai bergetar. Jaga diri, jaga jarak. Kamu janda, jangan sampai bikin suasana kampung jadi tidak nyaman. Kalimat itu membuat mata Sari berkaca-kaca. Jadi saya yang harus mengalah, padahal saya tidak salah. Bu Ratna terdiam lalu berkata dingin. Kadang hidup memang begitu. Sari pulang dengan langkah gontai. Dunia terasa semakin sempit. Malamnya Sari memutuskan mendatangi Arman. Ia tidak ingin masalah ini membesar. Mas, katanya pelan di depan toko yang hampir tutup. Sebaiknya kita jaga jarak. Arman terkejut. Kenapa? Orang-orang ngomongin kita. Saya nggak mau Mas ikut kena masalah karena saya. Arman menatap Sari lama. Jadi karena omongan orang, kita harus pura-pura tidak saling mengenal. Sari menunduk. Air matanya jatuh. Saya capek, Mas. Saya cuma ingin hidup tenang. Arman menghela napas berat. Saya mengerti, tapi kamu tidak sendirian, Bak. Sari menggeleng. Justru itu, saya selalu sendirian. Ia pergi sebelum Arman sempat berkata apa-apa lagi. Keesokan harinya, fitnah mencapai titik yang lebih menyakitkan. Rani pulang sekolah sambil menangis. Bu, guru bilang ibu sering ke toko Mas Arman. Sari membeku. Siapa yang bilang begitu? Kata orang tua murid lain, mereka ngomong di depan guru. Sari duduk lemas. Fitnah itu sudah masuk ke sekolah anaknya. Malam itu Sari mengurung diri. Ia merasa malu, takut, dan hancur. Sementara itu Arman berdiri di depan tokonya, menatap gang yang gelap. Ia tahu jika ia diam, Sari akan terus terluka. Tapi jika ia bersuara, konflik akan semakin besar. Dan di tengah kebimbangannya, seorang lelaki muncul dari ujung gang, menghampirinya dengan wajah tidak ramah. Man, katanya tajam, urusan kamu sama janda itu sebaiknya disudahi. Kalau tidak, bisa panjang urusannya. Pagi itu, Sari terbangun karena suara gaduh di luar rumah. Bukan suara anak-anak bermain, tapi suara orang dewasa yang berbicara dengan nada tinggi. Ia membuka pintu perlahan. Di depan rumahnya, beberapa warga sudah berkumpul. Bu Lina, Bu Ratna, dan dua orang bapak berdiri dengan wajah tegang. Di tanah, tergeletak selembar kertas lusuh. Tulisan tangan besar di kertas itu membuat jantung Sari berhenti berdetak sejenak. Janda pengganggu rumah tangga. Kaki Sari melemas. Tangannya gemetar. Apa maksudnya ini, Bu? Suaranya nyaris tidak keluar. Bu Lina mendengus. Ya, kamu tahu sendiri maksudnya apa. Saya tidak pernah mengganggu rumah tangga siapapun. Sari mencoba bertahan. Pak Tono, salah satu warga, menyela dengan nada dingin. Masalahnya bukan itu, warga sudah resah, kamu sering kelihatan dekat sama Arman. Sari menahan tangis. Itu tidak benar. Bu Ratna melangkah maju. Sari, kita mau suasana kampung ini tetap kondusif. Jangan sampai ada hal-hal yang bikin masalah. Jadi saya harus pergi? Tanya Sari lirih. Tidak ada jawaban langsung. Diam mereka sudah cukup menjawab. Anak-anak Sari berdiri di balik pintu. Dika menggenggam tangan adiknya erat-erat. Bu, panggilnya takut. Sari berbalik, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Masuk dulu, katanya pelan. Saat warga bubar, Sari terduduk di lantai rumahnya. Tubuhnya gemetar. Ia bukan takut disakiti secara fisik, tapi takut kehilangan tempat pulang. Sementara itu, di ujung gang, Arman mendengar kabar itu dari Pak Jaya. Man, kata Pak Jaya serius, warga sudah pasang tulisan di depan rumah Sari, ini sudah keterlaluan. Wajah Arman langsung berubah. Apa? Ia meninggalkan tokonya begitu saja. Arman tiba di rumah Sari saat suasana masih tegang. Ia melihat tulisan itu tergeletak di tanah. Sari keluar, wajahnya pucat. Mas, jangan ikut campur, nanti Mas juga kena. Arman menatap tulisan itu, rahangnya mengeras.
Ini sudah bukan urusan omongan lagi, Mbak. Ini ancaman. Tak lama kemudian, Bu Ratna dan beberapa warga kembali datang, melihat Arman berdiri di sana. Mas Arman, kami minta kamu tidak memperkeruh keadaan. Arman menatapnya tenang, tapi suaranya tegas. Yang memperkeruh keadaan itu fitnah, Bu. Bukan saya atau Sari. Pak Tono maju selangkah. Kamu mau bela janda itu? Arman mengangguk. Saya membela kebenaran. Suasana memanas. Beberapa warga mulai berteriak. Kalau kamu tetap dekat sama dia, jangan salahkan kami kalau usaha kamu sepi. Kampung ini punya aturan. Ancaman itu nyata, bukan lagi kata-kata kosong. Malam harinya, Sari menangis dalam diam. Ia merasa menjadi sumber masalah bagi semua orang. Mas, katanya saat Arman masih di depan rumahnya, tolong jauhi saya. Saya nggak mau Mas kehilangan segalanya gara-gara saya. Arman menatap Sari dengan mata lelah tapi jujur. Kalau saya menjauh sekarang, berarti saya setuju bahwa kamu memang salah. Dan itu tidak benar. Sari menutup wajahnya. Apa gunanya benar, Mas, kalau kami dihancurkan ramai-ramai? Kata-kata itu menghantam Arman lebih keras dari ancaman warga. Malam semakin larut. Dari dalam rumah, Dika mendekati ibunya. Bu, katanya pelan, kalau kita pindah, aku nggak apa-apa. Sari memeluk anaknya erat, hatinya remuk. Pilihan terasa semakin sempit, bertahan dan terus diserang, atau pergi dan mengalah. Di luar, Arman berdiri sendiri di depan tokonya yang gelap. Ia tahu, mulai malam ini, setiap langkahnya akan diawasi. Dan di kejauhan, seseorang mengirim pesan singkat ke ponselnya. Ini peringatan terakhir. Toko Arman tidak seramai biasanya. Jam menunjukkan hampir pukul 10. Waktu di mana biasanya warga datang silih berganti membeli kebutuhan. Tapi hari itu, hanya satu orang yang masuk. Itu pun sekedar bertanya harga, lalu pergi tanpa membeli. Arman berdiri di balik etalase, menatap rak-rak yang masih penuh. Perutnya terasa kosong, bukan karena lapar, tapi karena pertanda yang sudah ia duga. Boikot itu nyata. Dari kejauhan, Arman melihat beberapa warga justru berjalan ke toko lain, meski jaraknya lebih jauh. Saat ia menyapa, mereka pura-pura tidak mendengar. Menjelang siang, Pak Jaya datang dengan wajah tak enak. Man, maaf ya, aku tetap belanja di sini, tapi aku nggak berani kelamaan. Orang-orang pada merhatiin. Arman menyortir tipis. Nggak apa-apa, Pak. Saya paham. Setelah Pak Jaya pergi, Arman duduk lemas. Untuk pertama kalinya sejak membuka toko itu, ia merasa sendirian. Di rumahnya, Sari juga menghadapi kenyataan pahit. Ponselnya berdering. Pesan masuk dari pelanggan jahitan lama. Maaf, Mbak, saya pindah jahit ke tempat lain dulu. Pesan lain menyusul. Alasan sama. Nada sopan, tapi jelas menghindar. Sari menatap layar ponsel lama sekali. Ia tahu, ini dampak dari fitnah itu. Siang harinya, Bu Ratna datang lagi. Sari, katanya dengan nada dingin. Warga sudah sepakat. Sepakat apa, Bu? Kalau kamu masih tinggal di sini dan terus dekat dengan Arman, situasi nggak akan membaik. Sari menelan ludah. Artinya, saya harus pergi. Bu Ratna tidak menjawab langsung. Kadang, mengalah itu perlu demi ketenangan bersama. Setelah Bu Ratna pergi, Sari menutup pintu dan menangis keras. Anak-anak memeluknya ikut menangis tanpa benar-benar mengerti. Sore hari, Sari mendatangi Arman. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mas, katanya tanpa basa-basi, saya mau pindah. Pindah kemana? Ke tempat saudara di kampung, jauh dari sini. Arman terdiam lama. Karena saya? Sari mengangguk, air mata jatuh. Sejak Mas dekat sama saya, hidup Mas ikut hancur. Saya nggak sanggup lihat itu. Arman menarik napas panjang. Kalau kamu pergi, katanya pelan, fitnah itu menang.
Kalau saya tinggal, Sari menjawab cepat, anak-anak saya yang jadi korban. Kata-kata itu menghentikan Arman. Malam itu konflik memuncak. Sekelompok warga berkumpul di depan rumah Sari. Bukan berteriak, tapi berdiri diam, justru lebih menakutkan. Seseorang berkata keras, "Ini kampung kita. Kita punya hak jaga ketertiban." Sari berdiri di balik pintu, memeluk anak-anaknya erat-erat. Tak lama, Arman datang. "Apa maksud kalian?" Suaranya tegas. Pak Tono maju. "Kita sudah sabar, Man. Kamu sendiri yang pilih berdiri di pihak siapa?" Arman menatap mereka satu persatu. "Saya memilih berdiri di pihak yang tidak bersalah." Suasana memanas. Hampir terjadi dorong-dorongan sebelum Pak Jaya berteriak meminta semua tenang. Akhirnya warga bubar, tapi meninggalkan satu pesan yang jelas. Mereka tidak akan berhenti. Malam semakin larut. Sari mengemas pakaian anak-anak ke dalam tas besar. Tangannya gemetar. Dika menatap ibunya. "Bu, kita benar-benar pergi?" Sari mengangguk lemah. "Iya, Nak." Di luar rumah, Arman berdiri memandangi cahaya lampu yang redup. Ia tahu, jika Sari pergi, mungkin semuanya akan kembali tenang. Toko bisa hidup lagi, fitnah perlahan hilang. Tapi hatinya akan kosong. Saat Sari keluar membawa tas, mereka saling menatap dalam diam. "Terima kasih sudah membela saya. Walau akhirnya, saya tetap harus pergi." Arman menahan perasaan yang menggedor dadanya. "Kalau suatu hari kamu butuh tempat, saya ada." Sari menyertir pahit. Malam itu, dua orang kehilangan hal yang sama. Bukan rumah, bukan pekerjaan, tapi harapan untuk hidup jujur tanpa dihakimi. Pagi pertama di tempat baru tidak membawa ketenangan seperti yang Sari bayangkan. Rumah saudara jauhnya berjam-jam dari kampung lama. Bangunannya lebih besar, tapi terasa asing. Sari tidur di ruang tamu bersama anak-anak, beralas tikar tipis. Bau rumah itu bukan bau rumahnya. Ia terbangun lebih awal, menatap langit-langit sambil bertanya dalam hati. Apakah pergi benar-benar menyelesaikan masalah? Anak-anak masih diam. Mereka jarang bicara sejak pindah. Dika terlihat sering melamun, sementara Rani lebih mudah menangis. Siang hari, Sari mencoba menawarkan jasanya menjahit ke tetangga sekitar. Tapi jawabannya hampir sama. "Mesinnya bunyi, Mbak. Nanti saya kabari ya." "Maaf, sudah langganan tempat lain." Bukan ditolak kasar, tapi cukup untuk membuatnya sadar. Hidup di tempat baru tidak otomatis lebih mudah. Di kampung lama, Arman menghadapi hari-hari terberat dalam hidupnya. Toko semakin sepi. Rak-rak mulai kosong karena ia menahan stok, takut rugi. Beberapa pemasok bahkan menunda kiriman. "Maaf, Man," kata salah satu pemasok lewat telepon. "Aku dengar usaha kamu lagi bermasalah." Arman hanya mengiyakan. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Malam-malamnya terasa panjang. Tidak ada lagi suara langkah Sari di gang, tidak ada lagi sapaan singkat yang hangat. Yang tersisa hanya pertanyaan yang tak terjawab. Suatu sore, Arman menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Mas, saya Rani. Ini HP pinjaman. Ibu sakit." Jantung Arman berdegup kencang. Ia menelpon balik. Sari menjawab dengan suara lemah. "Maaf, Mas. Saya tidak tahu harus hubungi siapa." Tanpa berpikir panjang, Arman berangkat malam itu juga. Sari terbaring lemas saat Arman tiba. Demam tinggi, wajahnya pucat. Anak-anak duduk di sampingnya dengan mata cemas. "Kamu kenapa tidak bilang dari kemarin?" tanya Arman pelan. Sari tersenyum tipis. "Saya nggak mau merepotkan." Arman terdiam. Kalimat itu lagi. Ia membantu mengurus Sari, membeli obat, dan menenangkan anak-anak. Tidak ada kata cinta, tidak ada sentuhan berlebihan.
hanya kepedulian yang tulus. Malam itu, saat Sari tertidur, Arman duduk di luar rumah. Ia sadar satu hal, menjauh tidak menghapus rasa tanggung jawab di hatinya. Keesokan harinya, saudara Sari berkata dengan nada tidak enak, "Mas Arman ya? Jujur saja, kami juga nggak bisa lama-lama nampung Sari." Orang-orang mulai ngomong. Sari mendengar kalimat itu dari balik pintu. Dadanya sesak. Kemanapun ia pergi, label itu tetap menempel. Di perjalanan pulang, Sari akhirnya bicara jujur pada Arman. "Mas, mungkin memang saya ini masalah." Arman menghentikan motornya. "Bukan kamu yang bermasalah," katanya tegas. "Lingkungan yang salah menilai." Sari menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Lalu, kenapa hidup terasa selalu kalah?" Arman tidak langsung menjawab, karena pertanyaan itu juga ada di hatinya. Di kejauhan, kampung lama mulai berubah. Beberapa warga mulai sadar, toko Arman hampir tutup. Harga kebutuhan naik karena toko alternatif lebih jauh. Bisik-bisik mulai berubah arah. Kalau Arman tutup, kita sendiri yang susah. Dia sebenarnya orang baik. Dan tanpa mereka sadari, fitnah yang dulu mereka rawat perlahan berbalik menjadi penyesalan. Arman mengantar Sari kembali ke rumah saudaranya. Sebelum turun, Sari berkata pelan, "Mas, kalau suatu hari saya berani hidup tanpa lari, apakah Mas masih mau ada?" Arman menatapnya lama. "Saya dari awal tidak kemana-mana." Pagi itu, Arman membuka tokonya seperti biasa. Tapi hari itu, ada yang berbeda. Satu persatu, warga mulai datang. Bukan ramai seperti dulu, tapi cukup untuk membuat Arman terdiam lama. Beberapa wajah terlihat canggung. Beberapa lain menunduk malu. "Man, beras masih ada? Minyak goreng tinggal berapa?" Arman melayani tanpa banyak bicara. Hatinya campur aduk. Ia tahu, ini bukan semata karena mereka rindu padanya, tapi karena mereka butuh. Menjelang siang, Bu Ratna datang. "Mas Arman," katanya dengan nada lebih lembut dari biasanya, "kami ingin bicara." Arman mengangguk. "Warga sadar, kemarin kami terlalu keras. Toko lain jauh dan kami kesulitan." Arman tersenyum tipis. "Lalu?" Bu Ratna menarik nafas. "Kalau Sari mau kembali, kami janji suasana akan dijaga." Janji. Kata itu terdengar ringan, tapi berat di telinga Arman. Di tempat lain, Sari duduk di teras rumah saudaranya. Ia mendengar semuanya dari Arman lewat telepon. "Kamu tidak harus kembali," kata Arman pelan. "Keputusan ada di kamu." Sari memandang anak-anaknya yang sedang bermain tanpa tawa. "Di sini pun saya tidak benar-benar diterima," jawabnya lirih. "Dimanapun, saya seperti orang numpang hidup." Ia mematikan telepon dan menangis pelan. Malam itu, Dika berkata sesuatu yang membuat Sari terdiam. "Bu, aku rindu rumah kita, walaupun orang-orang jahat." Kata-kata jujur itu menusuk. Keesokan harinya, Sari mengambil keputusan paling sulit. Kembali. Bukan karena janji warga, bukan karena Arman, tapi karena ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dengan rasa lari. Saat ia tiba di kampung lama, suasana sunyi. Tidak ada sambutan, tidak ada cemooh. Hanya tatapan-tatapan canggung. Bulina menatap dari kejauhan, lalu pura-pura sibuk. Arman berdiri di depan tokonya, menunggu. "Kamu yakin?" tanyanya. Sari mengangguk. "Kalau saya harus disakiti lagi, setidaknya di tempat yang saya kenal." Hari-hari awal tidak mudah. Masih ada bisik-bisik, masih ada tatapan sinis. Tapi tidak ada lagi teriakan, tidak ada ancaman terang-terangan. Sari mulai menjahit lagi. Pelan-pelan pelanggan datang kembali, bukan karena simpati, tapi karena hasil kerjanya memang rapi. Suatu sore,
Bu Ratna datang ke rumah Sari. "Sari," katanya pelan, "saya minta maaf. Waktu itu kami takut, bukan adil." Sari terdiam lama. Ia ingin marah, tapi kelelahan lebih besar dari amarah. "Terima kasih sudah datang, Bu," jawabnya singkat. Itu saja. Hubungan Sari dan Arman masih dijaga jaraknya, bukan karena tidak ada rasa, tapi karena mereka takut mengulang luka. Suatu malam, Arman berkata, "Sari, saya nggak mau hubungan kita jadi bahan omongan lagi." Sari tersenyum pahit. "Saya juga." Mereka tertawa kecil, tawa orang dewasa yang menyimpan banyak takut. Di balik ketenangan palsu itu, satu konflik baru muncul. Seorang pria bernama Rudi, warga lama yang merasa berpengaruh, mulai menyindir terang-terangan. "Janda balik lagi," katanya keras suatu pagi. "Sekarang siapa yang berani jamin kelakuannya?" Arman mendengar itu. Untuk pertama kalinya, ia melangkah maju dan berkata lantang, "Kalau ada yang berani merendahkan perempuan yang tidak bersalah, berarti masalahnya bukan di dia, tapi di kita." Gang itu sunyi. Sari berdiri di balik pintu. Air matanya jatuh. Sejak kejadian Rudi ditegur Arman, suasana kampung berubah lagi. Bukan menjadi damai, tapi tegang. Beberapa warga mulai berdiri di dua sisi. Ada yang diam-diam mendukung Arman dan Sari, ada juga yang merasa harga diri kampungnya diinjak. Rudi tidak terima. Ia mulai menyebar cerita lebih kejam. Bukan hanya soal Sari, tapi juga soal Arman. Dia sok pahlawan, cuma mau pamer baik. Siapa tahu ada apa-apa di belakang. Kalimat-kalimat itu sengaja diucapkan keras-keras di warung, di pos ronda, dimanapun Arman bisa mendengar. Puncaknya terjadi pada malam ronda. Arman sedang duduk di pos saat Rudi datang bersama dua orang temannya. Wajahnya keras, senyum mengejek. "Man," kata Rudi lantang, "kamu ini sebenarnya mau jadi apa? Ketua kampung atau suami bayangan janda itu?" Beberapa orang terdiam. Udara terasa berat. Arman berdiri. "Saya cuma mau satu hal," katanya tenang tapi tegas. "Tidak ada orang yang dihina tanpa bukti." Rudi tertawa sinis. "Bukti? Orang lihat kamu sering di rumahnya." "Karena dia butuh bantuan," jawab Arman. "Dan itu bukan dosa." Suara mulai meninggi. Ada yang mencoba melerai, tapi Rudi terus memancing. "Kamu bela mati-matian, jangan-jangan sudah main." Kalimat itu seperti tamparan. Arman melangkah maju satu langkah. "Saya peringatkan kamu, Rudi. Jangan hina orang dengan kata kotor." Situasi hampir berubah jadi perkelahian sebelum Pak Jaya berdiri di tengah. "Cukup!" teriaknya. "Kalau mau adu mulut, jangan di sini." Malam itu, konflik terbuka. Tidak bisa ditarik kembali. Keesokan harinya, Sari tahu semuanya. Ia mendatangi Arman dengan wajah cemas. "Mas, saya dengar kalian hampir berkelahi." Arman mengangguk. "Maaf, saya tidak bisa diam." Sari menunduk. "Ini semua karena saya." Arman menghela napas berat. "Justru karena kamu terlalu sering disalahkan, saya capek." Kalimat itu membuat Sari terdiam. Sore itu, Rudi datang ke rumah Sari. Sendirian, tanpa teriak, tanpa keributan. Itu justru lebih menakutkan. "Sari," katanya dengan suara rendah, "kamu ini bikin kampung gak tenang." "Saya cuma hidup, Mas," jawab Sari gemetar. Rudi mendekat. "Kalau kamu masih sering sama Arman, jangan salahkan orang kalau bertindak lebih jauh." Ancaman itu jelas. Sari tidak menjawab, tapi tubuhnya gemetar hebat. Setelah Rudi pergi, Sari terduduk, napasnya memburu. Ia sadar, diam tidak lagi melindungi siapapun. Malam itu, Sari menemui Arman. "Mas," katanya dengan suara bergetar tapi mantap, "saya tidak mau sembunyi lagi." Arman menatapnya. "Apa maksudmu?" "Saya capek hidup seolah-olah saya salah. Kalau memang perasaan ini ada, saya ingin jujur." Arman terdiam lama. "Sari, saya juga punya perasaan, sejak lama, tapi saya takut kamu makin diserang." Sari menatapnya, air mata jatuh. "Kalau saya terus lari, saya akan selalu kalah." Malam itu, tidak ada pelukan, tidak ada janji manis. Hanya dua orang dewasa yang akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, kampung gempar. Rudi mengumpulkan beberapa warga, berniat melapor ke kelurahan. Tuduhannya kabur, tapi cukup untuk membuat masalah besar.
Arman berdiri di depan tokonya, menatap warga yang berkumpul. Sari berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya, mereka tidak berdiri terpisah, dan semua mata tertuju pada mereka. Pagi itu, balai kelurahan lebih ramai dari biasanya. Beberapa warga kampung datang dengan wajah tegang. Rudi berdiri di depan, terlihat percaya diri, seolah yakin berada di pihak yang benar. Di sisi lain, Arman berdiri tenang. Sari duduk sedikit di belakang. Tangannya menggenggam tangan Dika dan Rani. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan dibicarakan di ruangan seperti ini. Petugas kelurahan membuka pertemuan dengan nada netral. Silakan sampaikan masalahnya. Rudi berbicara panjang tentang keresahan warga, tentang norma, tentang tuduhan yang tidak pernah bisa ia buktikan. Saat selesai, ruangan hening. Petugas menatap Arman. Silahkan. Arman berdiri. Saya dan Sari tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau norma. Katanya jelas. Yang kami lakukan hanya saling membantu sebagai sesama manusia. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kalau ada yang merasa terganggu hanya karena status Sari sebagai janda, itu bukan kesalahan kami. Beberapa warga mulai menunduk. Petugas kemudian menatap Sari. Bu Sari, apakah Anda ingin bicara? Sari berdiri. Kakinya gemetar, tapi suaranya tidak lagi lemah. Saya kehilangan suami. Saya membesarkan 2 anak sendiri. Saya bekerja. Saya menjaga diri. Tapi saya terus dianggap salah, hanya karena saya sendirian. Air matanya jatuh, tapi ia melanjutkan. Saya tidak minta dibela. Saya hanya minta diperlakukan sebagai manusia. Ruangan itu sunyi. Keputusan kelurahan sederhana, tapi tegas. Tidak ada pelanggaran, tidak ada dasar pengusiran, tidak ada alasan boikot. Petugas menutup dengan kalimat yang menampar banyak hati. Lingkungan seharusnya melindungi yang lemah, bukan menekan. Rudi terdiam, wajahnya kehilangan keangkuhan. Hari-hari setelah itu berubah pelan-pelan. Tidak langsung baik, tidak langsung ramah, tapi cukup aman. Sari kembali menjahit dengan tenang. Arman menjalankan toko tanpa rasa takut. Anak-anak kembali bermain di gang, meski belum seceria dulu. Suatu sore Bulina datang ke rumah Sari. Sari, maaf, kami terlalu cepat menilai. Sari tersenyum kecil. Terima kasih sudah datang. Ia tidak membalas luka dengan luka. Beberapa bulan kemudian, Arman dan Sari duduk di depan rumah saat senja turun. Mas, kata Sari pelan, kalau suatu hari kita benar-benar bersama, aku tidak mau sembunyi. Arman menatapnya lembut. Kita tidak perlu tergesa-gesa, katanya. Yang penting, kita tidak hidup dalam ketakutan lagi. Mereka tidak berjanji apapun, tidak mengikat apapun. Tapi untuk pertama kalinya, cinta itu terasa aman. Cerita ini tidak berakhir dengan pernikahan besar, tidak juga dengan tepuk tangan warga. Ia berakhir dengan sesuatu yang lebih nyata. Seorang janda yang berhenti merasa menjadi beban. Seorang lelaki yang mencintai tanpa menyelamatkan, tapi menemani. Dan lingkungan yang perlahan belajar bahwa menilai manusia dari status adalah bentuk ketidakadilan paling sunyi.